Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips atau cara bagaimana memindah soal dari file Word ke dalam Moodle ya. Ini dalam ini. Karena biasanya kita diharuskan mengkonvert dulu atau menginstal dulu ExamView, kemudian nanti diolah di ExamView, baru kita bisa mengimport soal tersebut ke dalam Moodle ini ya. Tapi itu sangat membutuhkan waktu yang lama ya, karena nanti kita akan mengcopy soal satu persatu ya, kemudian mengcopy pastekan pilihan ini satu persatu. Bayangkan kalau soal Bapak Ibu ada 30-50 soal ya, itu banyak sekali. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips atau cara bagaimana memindah soal dari file Word ya ke dalam Moodle ini tanpa menginstal atau menggunakan ExamView. Baik, langsung saja kita siapkan dulu soal kita di file Word ya. Nah, kemudahan dari tips atau cara yang saya gunakan ini adalah diantaranya untuk soal ini tidak harus urut ya. Jadi nomor soal mulai dari 16, 23, ada 23 ini nggak apa-apa. Yang penting di setiap depan soal ini ada angka yang menunjukkan bahwa ini adalah soal. Contoh misalnya saya isi 45 gitu ya, titik spasi ya. Jadi setiap angka soal kita berikan titik kemudian spasi baru teks ya. Nanti akan diatur lagi secara otomatis ya, akan diatur secara otomatis, bukan kita, diurutkan angkanya, kemudian diurutkan abjad dan sebagainya. Ini ya dari soal. Yang kedua, di setiap option atau pilihan ini ya, ini harus ada optionnya ya, misalnya A, B, C, D, E. Dan lebih enaknya lagi ya tidak perlu urut, misalnya A, B, C, D, E. Nah, ini Bapak Ibu bisa perhatikan nomor 2 ini optionnya D, A ya. Ini nggak apa-apa ya. Yang penting di setiap pilihan itu harus ada hurufnya ya, harus ada huruf optionnya. Misalnya saya kasih A juga ya, A titik spasi. Nah, ini seperti itu ya. Jadi yang pertama tadi harus ada nomor soal, yang kedua di setiap optionnya ada huruf optionnya A, B, C, D, E, bebas ya, silahkan. Kemudian syarat yang ketiga, untuk option ini diusahakan vertikal ke bawah Bapak Ibu, bukan horizontal ke samping seperti ini ya. Nah, kan ada kan opsi yang A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Nah, ini nanti akan bermasalah ya, atau mungkin kita perlu mengeditnya lagi, tidak apa-apa ya. Nanti kita akan mengedit, tidak apa-apa dibiarkan dulu seperti ini, boleh, atau diedit langsung di Word ini dibuat vertikal juga boleh. Pada kesempatan ini saya biarkan seperti ini, horizontal ke samping. Akan saya beritahu bagaimana cara memperbaikinya nanti ya, begitu. Kemudian syarat berikutnya tadi ya, yang pertama adalah di depan soal ada angka, kemudian di depan option ada huruf ya. Nah, bagaimana cara memberikan jawaban ya di option kita? Nah, di cara berikut ini kita cukup memberikan tanda bintang Bapak Ibu, tanda bintang di depan huruf yang merupakan jawaban dari soal ya tersebut. Contohnya ini ya, misalnya ini akan saya buat ngiling dulu. Nah, ini kan kalau sudah numbering seperti ini kan kita sulit membuat bintang di depan ini. Nah, ini semua akan keblok nanti, nggak bisa kita buat bintang ya. Misalnya ini adalah jawabannya D, pensil ya, saya tanda bintang ini nggak mau ya, bisanya hanya di sini. Nah, lalu bagaimana caranya? Padahal bintang itu harus di depan huruf ya, di depan huruf optionnya ya. Caranya kita delete aja, nggak apa-apa. Nah, seperti ini ya, kita beri bintang D titik spasi ya. Bagaimana nih kok D sama? Nggak apa-apa, nanti akan otomatis diperbaiki oleh Moodle ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau sudah terlanjur numbering, ini optionnya di delete ke depan saja ya, seperti tadi, di delete ke depan, kemudian bintang,
hurufnya titik spasi ya. Ini untuk menandakan bahwa option tersebut adalah jawaban dari soal atau jawaban yang benar. Kemudian Bapak Ibu, setelah tadi kita memberikan angka di depan soal, kemudian huruf di depan option atau pilihan gandanya, dan memberikan bintang di depan huruf jawaban yang benar, berikutnya adalah pastikan setiap antar soal ini harus ada spasi Bapak Ibu ya. Jadi tidak boleh gandeng atau nyambung seperti ini, harus ada spasi ya. Bisa 1 spasi atau 2 spasi ya, silahkan. Yang penting harus ada jarak antara soal yang berbeda. Kemudian seandainya Bapak Ibu ini membuat soal bahasa Indonesia, kemudian nanti mungkin ada 2 paragraf. Nah, di cara berikut ini tidak diperbolehkan seperti itu ya. Jadi untuk sementara misal seperti ini ya Bapak Ibu. Ini ya, ini harusnya, maaf ini saya pakai contoh saja. Ini kan 1 paragraf ya. Pada kesempatan saya buat contoh 2 paragraf ya. Nah, ini seperti ini, maaf. Numbering. Nah, ini 2 paragraf Ibu ya. Biasanya ada teks cerita baru ada soal ya. Nah, di sini diusahakan ini menjadi 1 paragraf dulu Pak Ibu ya. Cuma pada kesempatan ini sengaja saya buat 2 paragraf ini untuk contoh ya, bagaimana nanti cara memperbaikinya. Bisa langsung diperbaiki di sini ya. Ya, atau nanti diperbaiki di model ya, begitu. Sementara itu mungkin langsung saja kita praktekkan ya. Soal di Word ini kita blok ya, caranya dengan Ctrl A ya. Ini ngeblok soal ini sampai bawah. Soal saya yang saya siapkan ini kurang lebih 25 sampai 30 ya. Saya blok soal, kemudian klik kanan copy atau Ctrl C ya dari keyboard, copy. Nah, disinilah ya yang membantu kita ya. Jadi sudah ada website yang menyediakan generator ya atau pengconvert ya. Nah, jadi membuat file Word kita menjadi file yang siap diimport ke dalam model ini ya. Biasanya di sini kalau kita mau import soal itu kan ini import ya. Nah, ini beberapa file yang diminta oleh Moodle ya, ada icon format blackboard. Nah, kita akan mengubah file Word ini menjadi file blackboard ya, file blackboard. Nah, ini. Nah, caranya bagaimana? Kita convert dulu di penyedia jasa di internet secara online ya. Nah, ini sudah ada blackboard quiz generator ya. Nah, ini ada beberapa website yang menyediakan. Saya klik yang paling atas ya. Nah, ini alamatnya ed.oc.edu ya, garis miring blackboard quiz generator. Nah, ini Bapak Ibu tampilan website ya yang akan membantu kita mengubah soal kita yang dari Word tadi menjadi file blackboard yang siap diimport ke dalam Moodle ini ya. Setelah kita tadi mengblok dan mengcopy ya, kita menuju ke web ini ya, blackboard test generator ini ya. Kita kasih judul dulu misalnya PTS. Oh ya, sudah ada PTS. Kemudian jenis soalnya adalah multiple choice ya. Nah, kita pastekan di sini, paste. Nah, semua soal sudah masuk ke dalam web ini ya. Kita tinggal klik generate test question. Nanti yang berhasil akan berubah warna menjadi hijau, yang masih bermasalah akan berwarna merah ya. Kita cek dulu ya. Ini sengaja tadi ada yang gagal ya, sengaja saya buat gagal untuk menunjukkan bagaimana cara memperbaikinya. Tes generator gagal ya, fail. Simpan kursor mouse Anda di atas kotak berwarna merah. Nah, ini yang sudah berhasil berwarna hijau, yang masih merah ini masih bermasalah ya. Oh, ada 3 soal yang masih berwarna merah. Kita lihat dulu. Nah, ini Bapak Ibu yang saya bilang tadi bahwa dalam satu soal ini tidak boleh ada 2 paragraf ya. Jadi seandainya Bapak Ibu memiliki
soal contoh seperti soal bahasa Indonesia itu ada banyak paragraf, sementara disambung dulu ya di sini. Nanti di Moodle kita perbaiki ya, di Moodle kita perbaiki, disambung dulu. Nah, di sini ya disambung dulu ya. Nanti kita perbaiki di Moodle. Kita ingatkan nomor 3 ya. Kemudian maaf, ini sebenarnya ketika kita menunjukkan ke, saya ulangi ya. Nah, ini this question has invalid answer. Kalimat pada gambar ilustrasi. Oh ya, jadi dikiranya ini tadi, kalau tadi turun, ini dikiranya adalah option, jawaban ya, karena sudah ada spasi. Dia bertanya kok tidak ada jawabannya, tidak ada huruf optionnya ya. Nah, caranya kita buat satu paragraf dulu ya. Ini yang masalah pertama. Masalah kedua ini tadi ya, yang tidak boleh vertikal ke samping, harus menurun ke bawah. Jadi option Bapak Ibu yang dibuat itu harus menurun ke bawah semuanya seperti ini, A B C D E ya. Nah, ini langsung aja diedit di sini nggak apa-apa ya. Tuh, tidak urut nggak apa-apa ya, A D B E C nggak apa-apa. Nanti kita generate lagi. Nah, ini ada masalah yang ketiga, apa ini? Ya, oh ya maaf, kita lihat saja. This question could not be solved to any new type. Cek. Nah, ini mungkin A, B, C, D sudah semua sebenarnya. Kita coba dulu generate ya. Karya seni. Oh ya, nah ini Bapak Ibu, karena di depan soal ini belum ada angka Bapak Ibu, belum ada angka yang menunjukkan ini soal. Kita kasih angka acak aja nggak apa-apa. Misalnya ini habis 23, ini 24, harusnya kan mungkin bisa kita kasih apa ya, misalnya 78 gitu ya, nggak apa-apa ya, 78 titik spasi ya. Nah, ini masalahnya itu. Ini sengaja saya buat salah tadi untuk memberikan bagaimana cara memperbaikinya ya. Kita ulangi lagi, generate test question ya. Jadi tidak perlu kita kembali ke sini copy paste, nggak perlu ya. Kita generate lagi langsung aja di sini. Dia berproses nggak nyampe 1 menit Bapak Ibu. Nah, sekarang test generator successful ya. Nah, successful itu sudah hijau semua ya. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, oh maaf, ada 29 pertanyaan atau soal ya. Langkah selanjutnya adalah download question pool ya. Nanti hasilnya adalah zip ya, file zip. Kita klik ini, download question pool. Oh ya, maaf, karena sebelumnya sudah membuat ya. Untuk merubah mungkin kita ganti misalnya PTS kelas 10 aja di sini. Karena sebelumnya sudah mencoba ya PTS kelas 10. Generate lagi nggak apa-apa ya, karena mengganti judul ya. Download question pool. Nah, ya. Oke. Nah, ini di sini ya. Nanti ini adalah letak di mana file ini akan disimpan ya. Saya menyimpan di sini, atau bisa kita ganti di mana sesuai Bapak Ibu yang diinginkan ya. Misalnya di download juga bisa ya. Ini judulnya PTS kelas 10 zip, save ya, start download ya. Kita cari di mana tadi hasil downloadnya. Ini Bapak Ibu, hasil dari convert dari file Word ini ke dalam file Blackboard yang siap diimport ke dalam Moodle kita ya. Kita praktekkan cara mengimportnya ya. Ini ya, kita import seperti biasa tadi ya. Saya kembali dari awal untuk menunjukkan bagaimana caranya mengimport soal. Ini Bapak Ibu lihat ya, belum ada pertanyaan yang dimasukkan ya. Kita klik gambar gear ya, gear ini, kemudian bank soal, dan klik import Bapak Ibu. Setelah itu pilih ya, jenis filenya adalah Blackboard ya. Ini bisa kita geret langsung, atau bisa kita klik memilih file dulu ya. Misalnya kita langsung geret aja, ini nggak apa-apa, PTS kelas 10. Kita geret langsung. Nah, kita langsung simpan di sini. Nah, PTS kelas 10 ya. Langsung kita klik import. Nah, berhasil Bapak Ibu, 29 soal sudah berhasil dimasukkan ke bank soal ya. Ini tuh 29 soal ya, begini. Nah, nomornya juga sudah otomatis urut. Yang tadinya acak ya, ini sudah diurutkan di sini
Bapak Ibu, langkah selanjutnya adalah memasukkan soal yang sudah ada di bank soal ini ke dalam soal kita ya. Di sini belum ada pertanyaan yang dimasukkan. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah klik edit quiz ya. Nah, ini belum ada pertanyaan. Caranya dengan klik menu tambah ini ya. Ada muncul 3 option. Kita klik yang from question bank atau dari bank soal. Nah, ini ya. Kita pilih di mana yang ada soal tadi ini ya. Tadi ada 29 soal. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu mungkin yang pertama kali menggunakan Moodle mungkin akan bertanya-tanya, ini kok ada halaman 1 2 ya, atau mungkin bisa ditampilkan semua. Ini caranya tinggal mengklik teks di bawah ini, tampilkan 20 per halaman. Nanti akan menjadi beberapa halaman, atau tampilkan semua soal ya, seperti ini. Kelemahannya kalau tampilan 20 per halaman, ketika Bapak Ibu ngeblok ini saja ya, nanti yang di halaman 2 dan 3 ini tidak akan ikut masuk ke dalam soal ya. Jadi lebih baik kita tampilkan semua saja. Nah, nanti kita bisa dipilih ya, yang mana yang akan kita masukkan ya. Karena ini ada 29 soal, kan tidak mungkin 29 ya, mungkin kita masukkan 25 misalnya ya. Jadi nanti yang kita pilih soalnya kita beri tanda centang, yang tidak dipilih hilangkan centangnya ya. Karena ini 29 saya gunakan 25 saja. 25 ya, ini sudah ada 25 terpilih. Kalau sudah tercentang kemudian add selected question to the quiz ya. Nah, Bapak Ibu, soal Bapak Ibu sekarang sudah muncul di Moodle ya Bapak Ibu ya. Ini di tesnya ya, kita lihat. Nih, sudah ada ya. Begitu. Sekarang kita edit lagi, edit quiz karena belum selesai ya tadi. Kita lihat dulu hasilnya bagaimana. Tuh Bapak Ibu, hasilnya seperti ini ya. Kita lihat lagi halaman 2, tuh seperti ini. Jadi di Moodle ini soal Bapak Ibu ini akan diurutkan berdasarkan abjad huruf pertama soal Bapak Ibu ya. Bisa kita lihat ini A, B, C, D ya, G, J, K sampai terakhir S ya Bapak Ibu, dan soalnya adalah 25 soal ya. Nah, kita tadi ya ada beberapa permasalahan ya. Yang pertama Bapak Ibu, ini kelemahan dari cara ini, bahwa di sini untuk soal yang memiliki gambar ini tidak bisa ikut ya, tidak bisa ikut ke dalam soal tadi. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Tidak usah khawatir ya, ini gampang sekali. Misalnya ini tadi soalnya depannya G, kita cari ya, di sini soal depannya G ya, ini gambar bentuk di bawah ini. Untuk melihat hasil kita klik tanda zoom ini ya, tanda kaca pembesar ya. Nah, untuk mengedit kita bisa langsung mengklik teksnya ini, gambar bentuk. Nah ini cara kita mengedit ya. Bagaimana cara memasukkan gambar? Gampang sekali Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu silahkan diklik gambar di file Word kita, klik kanan, copy ya, kemudian kembali ke model kita, enter ke bawah, klik Ctrl V. Nah, muncul. Nah, setelah muncul Bapak Ibu, lalu kita klik simpan perubahan ya di bawah. Tapi sebelum itu mari kita buktikan bersama bahwa kunci jawaban yang kita simpan tadi sudah sesuai dengan file Word kita ya. Jawabannya harusnya B, pointillis ya. Kita cek apa betul. Untuk opsi A nilainya tidak ada. Nah, ini pointillis betul 100% ya. Yang lain tidak ada dan tidak ada ya. Nah, ini sudah membuktikan kunci jawaban otomatis tersimpan ya. Sudah kita klik simpan perubahan. Dan mari kita cek apakah gambar tersebut sudah masuk ya. Ini gambar, kita lihat. Nah, Bapak Ibu sudah muncul ya. Jadi praktis sekali seperti itu ya. Kemudian kita lihat di file Word yang tadi abjad optionnya, huruf optionnya berurutan ya, A. Ini C, kita lihat ya, cabang seni rupa. Ini, nah ini ya, kita lihat apakah optionnya sudah diurutkan. Nah, Bapak Ibu sudah diurutkan secara otomatis A, B, C, D, E, walaupun tadi A.
Kemudian Bapak Ibu, untuk soal yang tadi kebetulan Bapak Ibu memiliki soal yang 2 paragraf ya, seperti ini. Bahasa Indonesia biasanya banyak soal seperti ini ya, 2 paragraf. Tadi kan kita gabung dulu ya di Blackboard ini ya, digabung dulu. Nah, kita bisa mengeditnya di Moodle ya Bapak Ibu ini ya, dengan mengklik teks ya. Sekali lagi, kalau gambar kaca pembesar ini untuk melihat hasil ya, seperti ini. Kalau ingin mengedit ya, mengedit sekali lagi, kita bisa langsung mengklik teksnya ini ya, yang teks tebal ini. Kita edit saja langsung. Nah, di sini kita bisa masih proses. Nah, seandainya nanti 2 paragraf ini bisa di enter Bapak Ibu ya. Ke bawah lagi juga bisa ya. Dia mau ada 3 paragraf, 4 paragraf, ini bisa tinggal enter saja. Terus nanti klik simpan perubahan ya. Begitu cara untuk mengakali yang tidak boleh lebih dari 1 paragraf begitu. Sementara itu Bapak Ibu, dan untuk kelemahan dari cara ini adalah sementara soal-soal yang gunakan rumus atau equation ya, ini belum bisa ya, belum bisa Bapak Ibu ya. Jadi ini hanya soal yang menggunakan teks dan gambar. Tapi ini sudah cukup sangat membantu ya, bagi untuk teman-teman Bapak Ibu guru yang membuat soal seperti mata pelajaran bahasa Indonesia, sejarah ya, dan sebagainya. Ini sudah sangat membantu daripada kita harus menginstal ExamView dan mengcopy soal dan jawaban satu persatu. Ini insya Allah lebih cepat ya caranya. Sementara itu Bapak Ibu, selamat berkarya ya. Mudah-mudahan lancar semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.